Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Kali ini kita membaca dari Detik Finance. Volume dagang Bitcoin di level paling rendah, kripto makin ditinggal investor. Begitu setidaknya judul yang ada di Detik Finance, di mana ulasan yang mengatakan bahwa volume perdagangan Bitcoin mencapai level terendah hampir 5 tahun pada bulan ini. Investor nampaknya masih belum berani untuk kembali menyuntikkan dananya ke pasar kripto. Itu kalau kalian mau baca di Detik Finance, yang mana pada 26 Agustus volume perdagangan di semua bursa mencapai 129.000 BTC awal bulan ini, yang jumlahnya turun menjadi 112.317 BTC. Oke, saya mungkin bukan akan mengulas itunya, tapi akan membacakan ada sebuah komenan di sana. Seseorang bernama Ahmad Ganteng, kripto adalah aset yang sangat rentan, bahkan marketplace besarnya saja banyak yang ujungnya jebol karena isinya penipuan. Kemudian seperti FTX, udah harganya turun terus. Yang pertama. Yang kedua, gue masih gak ngerti kenapa kripto punya harga tinggi, karena di ujung komoditinya nggak ada fungsi realnya. Beda dengan emas atau ganja sekalian, ada yang butuh jadi wajar ada harganya lah. Kalau kripto cuma muter-muter jual dan beli. Oke, mungkin akan sedikit mengulas tentang apa yang di sini. Jadi kripto ini sudah terkenal atau sudah semua orang tahu bahwa tingkat fluktuasinya yang sangat tinggi dan bisa sangat dalam. Jadi kenaikannya luar biasa, penurunan juga luar biasa. Umumnya kalau saham itu hanya beberapa persen saja, emas, properti dan lain-lain itu kan standar lah. Orang bilang, kebanyakan bilang tuh stabil. Sementara kripto itu tidak stabil, sangat tinggi naik dan turunnya, dia seperti itu. Bahkan kalau kita melihat Shiba Inu, kemudian Doge, kemudian bahkan Bitcoin sendiri, kalau dari awal dulu dia lahir itu sudah puluhan ribu persen, sesuatu yang orang bilang seperti itu tidak masuk akal, tetapi faktanya memang demikian. Di Indonesia melalui Bitcoin Indonesia itu di harga 3 jutaan satu koin, sekarang harganya sudah mencapai ratusan juta, bahkan pernah 800 juta di tahun 2021 akhir, yang kemudian turun menjadi 200 jutaan di tahun ini. Bulan apa ya waktu itu, sudah turun ke 200 jutaan. Bayangkan dari 800, kalau kalian beli di 800 kemudian turun sangat dalam, itu adalah fluktuasi. Jadi apakah itu rentan? Ya memang seperti itu, memang sangat dibilang rentan, ya memang rentan, memang fluktuasi. Tetapi sebenarnya kripto ini memang tidak untuk semua orang. Jadi bagi kalian yang memang tidak memahami atau tidak, artinya tidak mau mempelajari, tidak mau mengenal kripto, sebaiknya hindari. Jadi buat kalian tidak memahami, misalkan uang kalian 1 juta, katakanlah uang kalian masuk beli 1 juta di tahun 2021 misalkan kemarin, mungkin hari ini uang kalian tinggal 200 ribu. Nah, penurunan yang sebegitu dalam bagi banyak orang gitu ya, pasti akan kalian jual rugi. Begitu 1 juta turun ke 800, saya akan kalian jual walaupun itu rugi, apalagi turun menjadi 200 ribu saja. Faktanya seperti itu. Hampir semua kripto turunnya seperti itu, bukan hanya Bitcoin saja, termasuk koin-koin meme, koin scam, koin yang enggak jelas itu, karena jumlahnya puluhan ribu, itu memang seperti itu. Tetapi bagi mereka yang memahami, justru fluktuasi yang tampak tidak terkendali inilah yang mereka kejar, yang mereka cari. Mereka ke kripto justru karena itu. Begitu kripto stabil seperti emas, seperti properti, seperti saham, obligasi dan lain-lain, maka kripto akan ditinggalkan dan pada akhirnya akan sudah tidak menarik lagi, dan bahkan sudah tidak akan bisa berkembang lagi. Kripto hanya akan bisa berkembang jika fluktuasinya masih tetap seperti hari ini. Tidak ada yang suka kripto karena stabil, tidak ada.
mungkin someday jika fungsi sesungguhnya bisa digunakan, mungkin butuh kestabilan. Tapi untuk hari ini orang bukan kejar itu, karena secara fungsional, secara fundamental, kripto itu hanya bisa dipakai untuk alat transfer lintas batas. Kalau kalian punya uang banyak miliaran untuk transfer ke luar negeri, itu tidak mudah. Akan banyak hal yang bawa cash juga tidak mudah, bawa emas puluhan kilo juga tidak mudah. Nah, kripto walaupun kalian mau transfer punya duit, katakanlah kalian seorang triliuner, miliarder, transfer puluhan miliar, ratusan miliar itu hanya dalam waktu beberapa detik lintas batas, tidak peduli di negara manapun, di ujung manapun. Yang perlu ada adalah cuman internet. Itu adalah kegunaan hari ini. Artinya kalau misalkan kalian mau transfer ke Amerika, tinggal transfer berupa koin USDT, misalkan USDT, BUSD dan lain-lain, tinggal transfer saja, berapapun nilainya, hanya dalam waktu detik sudah sampai di sana. Itu adalah fundamental dari kripto itu sendiri, blockchain-nya yang hari ini bisa digunakan. Dan itu tetap digunakan sampai hari ini, baik yang resmi, baik yang memang untuk kebaikan, baik yang untuk kejahatan, yang untuk pencucian uang dan lain-lain. Memang faktanya seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa kripto memang seperti itu. Kalau kalian sudah memahami, kalian berani masuk, walaupun uang kalian tinggal 200.000, kalau sudah paham ya tidak akan pernah dijual, karena sudah memahami dimana 200.000 someday dia akan naik kembali. Bagaimana keyakinan untuk bisa naik kembali? Jadi itu harus paham betul, mengerti betul dengan kripto ini. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah meyakini bahwa kripto itu akan naik. Jadi kripto ada 26.000 koin yang kalian harus mengerti betul mana yang betul-betul kemungkinan besar akan naik dan mana yang akan menjadi scam dan ditinggalkan oleh banyak orang ataupun dibiarkan oleh pengembangnya. Jadi seperti itu. Nah, yang jebol seperti FTX itu hanya satu dari ribuan yang lain. Karena saya bilang tadi, kripto itu ada 26.000, exchange ada ribuan, di mana pasti ada salah satu yang itu tidak betul, penyalahgunaan, penipuan, scam dan lain-lain. Makanya kalian harus belajar dulu, pahami dulu, kuasai dulu, baru kalian akan bisa masuk dengan rasa nyaman, senyaman kalian membeli emas, membeli rumah, membeli saham dan lain-lain. Jika kalian membeli emas dengan rasa mau naik, mau turun, mau apa, kita tidak pernah gelisah, mungkin kalian sudah siap untuk masuk kripto. Tapi kalau kalian masuk kripto masih gelisah berapapun nilainya, maka hindarilah untuk masuk ke kripto. Dan seperti itu. Kemudian ada dari Watt, gue masih nggak ngerti kenapa kripto punya harga tinggi. Karena di ujung komoditinya tidak ada fungsi realnya. Beda dengan emas atau ganja sekalian, ada yang butuh jadi wajar ada harganya. Lah kalau kripto cuma muter-muter jual dan beli. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kenapa kripto punya harga tinggi? Harga tinggi itu ya karena ada supply and demand. Supply Bitcoin contohnya ada 21 juta yang hari ini baru 19 juta sekian. Masih ada sisa yang perlu ditambang. Dan barang langka, semakin banyak yang membeli, semakin banyak yang mau, maka harga dengan sendirinya akan naik. Nah, fungsi dari kripto itu sendiri apa? Fungsi utama hari ini ya untuk alat transfer dari sini ke orang lain di seluruh dunia tanpa batas. Itu saja sebetulnya fungsi utamanya untuk hari ini. Jadi fungsinya ya untuk lindung nilai, orang bilang untuk safe haven dan lain-lain. Tapi karena fluktuasinya yang sangat tidak stabil ini, banyak orang menganggap itu hanya fata morgana saja. Jadi itu hanya angan-angan bahwa itu sebagai alat lindung nilai.
Tapi fakta mengatakan bahwa secara jangka panjang memang betul itu adalah alat lindung nilai, dimana kalau uang 3 juta kalian di tahun 2012-13, hari ini tentu sudah menjadi ratusan juta. Faktanya itu tetap tidak bergerak naik dan turun seperti itu. Dia pernah naik 800 juta, toh turun lagi menjadi 200 juta. Tetapi jika kalian dalam jangka panjang belinya 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, ya tetap saja masih untung, lebih besar dari investasi yang kalian masukkan. Dan seperti itu. Ada benarnya lindung nilai, sebagian ada, tapi ada juga fata morgananya, karena kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Tapi harga emas dan lain-lain juga kita tidak tahu. Kita mengatakan emas itu akan selalu naik, semua juga perkiraan semata, hanya kira-kira kemungkinan naik. Kenapa? Karena dari dulu juga naik terus, tidak turun kembali ke harga masa lalu. Bitcoin juga seperti itu, sudah naik dan tidak turun kembali ke masa lalu. Itu juga faktanya seperti itu. Nah, jadi komoditi yang gak ada fungsi realnya. Fungsi real selain alat transfer di beberapa negara sekarang ini sudah bisa dijadikan sebagai alat bayar. Binance Pay misalkan di Arab, di Jerman, di beberapa negara itu sudah dijadikan alat bayar untuk membeli sesuatu di negara tertentu. Memang belum seluruh dunia, tapi sudah ada realnya seperti itu. Kemudian beda dengan emas atau ganja sekalian yang butuh wajar harganya. Nah, sama seperti itu ya, seperti tadi bahwa supply and demand. Kalau tidak ada yang butuhkan tidak mungkin naik. Itu sudah pasti, Kak. Saya beli, Anda beli, yang lain beli, dan beli, maka dia harga naik. Kalau nggak ada yang membeli, dia harga turun. Ya sudah seperti itu saja. Dan memang betul seperti itu. Nah, soal muter-muter jual dan beli, ya memang seperti itu. Emas juga begitu dibeli, kemudian kita simpan, suatu saat nanti kita jual, juga hanya muter-muter untuk dijual dan dibeli saja. Tanah juga sama, begitu kita beli, suatu saat nanti kita jual, juga muter-muter untuk dijual dan beli. Walaupun tanah itu secara fisik bisa digunakan atau dimanfaatkan, itu bagi mereka yang mau memanfaatkan. Kalau tidak pun ya tidak jadi apa-apa, hanya berupa tanah kosong saja kan, berpuluh-puluh tahun menjadi tanah yang tidak mendapatkan hasil apapun, kecuali capital gain-nya yang dulu beli 10.000 sekarang menjadi 100.000 per meter, ya hanya situ saja. Toh ya sama-sama juga. Oke, itu ya. Jadi begitu, sebaiknya kalian kalau yang tidak belum ini, sebaiknya hindari dan tidak usah masuk ke dunia kripto ini karena memang itu beresiko. Cukup belajar dulu, cukup cari ilmu dulu, gali dulu, pahami dulu, kenali dulu. Jadi prinsip sebuah investasi yang termudah adalah kenali apa yang kamu beli dan beli apa yang kamu kenal. Oke, itu saja. Terima kasih dan bye-bye.